Para sahabat, kita ketemu dalam Relung Batin. Edisi ini saya mengajak Anda untuk masuk dalam permenungan mengenai hubungan atau relasi kita dengan agama lain atau agama yang berbeda dengan agama yang kita hidupi atau kita yakini sendiri. Kasus Paul Zhang, juga Yahya Waloni, bagi saya adalah kasus yang memunculkan gesekan antar agama. Meskipun itu tidak dipengaruhi oleh agama-agama yang lain, tetapi memunculkan suasana yang tidak baik, memunculkan kegelisahan dan ketidaknyamanan. Karena intisarinya adalah ketika kita memberi penilaian terhadap agama lain menggunakan kacamata yang kita miliki, menggunakan prinsip agama yang kita hidupi, maka itu tidak akan pernah sampai. Akan terjadi perbedaan yang sangat kuat, gesekan yang sangat dahsyat. Saya selalu mengilustrasikan dalam perkuliahan atau dalam pengajaran-pengajaran. Ketika saya membawa buku, saya menanyakan kepada Anda, apa yang Anda lihat dari layar kaca? Yaitu halaman belakang dari buku. Tapi saya melihat halaman depan dari buku ini. Kalau yang dari samping, maka dia akan mengatakan dia hanya melihat dari halaman samping sebelah kiri yang berupa logo ataupun judul. Kalau dari samping sebelah kanan hanya ada beberapa yang tidak ada tulisannya. Ilustrasi ini seringkali saya pakai untuk mengingatkan, dari sudut pandang mana kita melihat, maka akan membuat perbedaan dari sudut pandang yang lain. Kalau kita memaksa dari sudut pandang yang kita lihat, lalu menganggap bahwa sudut pandang yang lain adalah salah, maka akan terjadi chaos, terjadi pertentangan, terjadi gesekan. Karena semuanya benar. Benar dari sudut pandangnya, tetapi tidak benar dari sudut pandang yang lain. Karena itu, untuk melihat sesuatu harus secara utuh, secara komprehensif, yaitu keseluruhan dari buku ini. Baik isinya, kalau kita lihat dalamnya, maupun tata luarnya, maupun hanya cara pandang yang kita punya. Demikian juga menyangkut agama. Agama itu hanya bisa dipahami secara lebih dalam, khususnya dalam penghayatan oleh orang yang mengimani. Karena kita paham agama adalah, bagi saya, sarana atau organisasi atau lembaga yang di dalamnya ada pemimpin, di dalamnya ada anggota, ada tata ibadat, tata upacara, ada kitab suci yang untuk menjadi pedoman, lalu yang paling mendasar adalah ada keimanan ataupun kepercayaan kepada Tuhan yang diimani. Terhadap tata ibadat, itu sekali lagi, ibadah yang dijalankan oleh agama tertentu itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang mengimani. Karena kalau tidak mengimani, maka tata ibadat itu hanya sebuah seremoni, hanya sebuah pertunjukan. Demikian juga ketika kitab suci yang disampaikan itu dipelajari, bagi orang yang mengimani, maka ketika dia membuka kitab suci itu, dia yakini sebagai pedoman kehidupan. Tetapi bagi orang yang tidak mengimani, maka kitab suci hanya dianggap, bisa dipandang hanya sebagai sebuah pengetahuan, sebuah buku yang bisa dipelajari dengan berbagai macam tafsir, berbagai macam pengolahan atau pemahaman yang dia hidupi. Menarik atau tidak menarik tergantung dari pembaca. Tetapi kembali lagi bagi saya, menyangkut keimanan ini tidak bisa untuk ditransfer atau dipindahkan. Hanya orang yang betul-betul mengimani. Karena itu, iman yang dihidupi oleh orang yang mengakui dalam agama itu didapat dari ajaran-ajaran yang disampaikan. Nah, ajaran-ajaran itu mempunyai batasan atau mempunyai ukuran-ukuran dari agama itu sendiri. Dan ini tidak bisa ditafsirkan atau dinilai dari agama yang lain. Inti poinnya, ketika kita bicara tentang agama orang lain yang di dalamnya kita tidak mengimani, kita tidak merasakan cita rasa dari keyakinan yang dihidupi oleh agama itu, maka tidaklah mungkin kita untuk bisa memberikan sebuah penilaian, kita memberikan sebuah tanggapan. Nah, ketika kita memaksakan dari kacamata kita,
dari perspektif kita, lalu kita memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang berbeda itu, maka akan terjadi kesalahpahaman yang sangat dahsyat. Karena itu layak dalam sebuah hubungan di mana kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman, kebinekaan yang sangat-sangat luhur, di mana kebinekaan itu bertitik tolak pada satu kata, yaitu perbedaan. Dan perbedaan adalah sebuah kekayaan, sebuah keniscayaan, sebuah keindahan. Dan itulah yang harus kita junjung tinggi, bahwa dalam perbedaan itulah kita tetap membangun satu kesatuan, satu keutuhan. Maka dalam hidup kita, janganlah kita memaksakan perbedaan itu untuk mencari kesatuannya atau kesamaannya. Tetapi yang harus kita cari adalah apa? Dari perbedaan itu ada unsur-unsur nilai-nilai yang sangat luhur, yang sangat tinggi, yang dijunjung bersama melalui perbedaan itu. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam membangun sebuah relasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Chaos, gesekan-gesekan muncul karena ketidakbijaksanaan orang-orang tertentu yang memaksakan pemikirannya, pendapatnya, kebenarannya sendiri untuk dipaksakan pada pemikiran ataupun pendapat terhadap yang lain. Egoisme seperti ini harus kita kurangi. Menurut saya kita harus tetap yakin dan percaya bahwa agama yang kita miliki, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh agama yang kita miliki adalah kebenaran. Kalau mau dibilang mutlak, boleh kita bilang mutlak, karena itu keyakinan kita. Tetapi kemutlakan dari kebenaran kita tidak boleh menganggap bahwa ajaran lain itu salah. Karena apa? Karena kita tidak pernah bisa masuk ke dalam intisari, ke dalam penghayatan dan pemahaman yang hakiki dari ajaran agama yang lain. Karena itu ketika orang memang mau pindah agama, nah, dengan pindah agama hendaknya dia masuk ke dalam tata pikiran, tata penghayatan, tata kehidupan dari agama yang dia hidupi. Karena dia tidak bisa menggunakan dua ukuran yang berbeda. Kalau dia menggunakan ukurannya agama yang lama, lalu dia terapkan pada ukuran agama yang baru, maka ini akan terjadi perkesenjangan atau terjadi perbedaan. Karena itu saya mengundang para sahabat untuk mulai berhati-hati. Layaklah kita mulai perdalam keagamaan kita, masuki nilai-nilai ajaran-ajaran yang memang luhur dan mulia dari ajaran agama yang kita miliki. Dan jangan kita menilai ataupun menistakan agama yang lain, karena di dalam agama itu tetap terkandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh para penganutnya, oleh para pengikutnya, yang secara rendah hati harus kita akui. Kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa menghidupi apa yang mereka hidupi. Karena itu tidak layak kita dengan gampang memberi penilaian terhadap apa yang dihidupi orang lain. Kita tidak bisa menggunakan ukuran kita untuk mengukur ukuran yang lain. Kita tidak bisa menggunakan kacamata kita sendiri untuk kita pakaikan pada nilai yang lain. Maka para sahabat, hendaknya menjunjung kebinekaan adalah menjunjung kesadaran diri untuk menjadi pribadi yang dewasa. Jembatan untuk membangun hubungan bersama dalam keberbedaan adalah dialog. Dialog antar agama. Tetapi ingat, dialog antar agama itu tidak mudah untuk bisa diwujudkan. Karena sebuah dialog, menurut saya, itu dasar pertama kalau kita mau melakukan dialog adalah kedewasaan diri, yaitu adanya keterbukaan diri untuk menerima, untuk mendapatkan masukan. Menerima dan mendapatkan masukan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi hanya untuk pengetahuan yang kita miliki. Karena itu syarat sebuah dialog adalah keterbukaan. Terbuka untuk menerima masukan, terbuka untuk menerima pendapat. Dialog bukanlah sebuah perdebatan, tapi dialog adalah perbedaan. Karena adanya perbedaan itulah maka terbangun dialog. Dialog itu artinya memberi ruang kepada orang yang mempunyai perbedaan untuk menyampaikan pengetahuan dan pemahamannya, dan kita menerima. Bukan untuk mengimani, tetapi untuk memahami. Karena itu, dialog harus betul-betul
disiapkan, tidak pernah boleh ada penyangkalan atau pendebatan terhadap apa yang disampaikan oleh pihak lain. Inti sari dari dialog hanyalah kerelaan kita untuk menerima perbedaan, untuk terima kita sebagai masukan, kita pahami sebagai sebuah kekayaan. Dengan mengetahui dan memahami kekayaan, maka akan ada rasa hormat yang kita miliki. Setidak-tidaknya kita akan menjaga, kita akan mengantisipasi supaya kita tidak melakukan apa yang dia sampaikan ketika kita berhadapan dengan orang atau agama tersebut. Dengan demikian, hidup akan menjadi damai, kerukunan akan tercipta, kebinekaan akan tetap kita jaga dan kita rawat. Salam sehat, salam damai, Tuhan memberkati.